tadi kan udah tuh kita belajar contoh soalnya atau latihan soalnya tuh. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Oke, ternyata logaritma punya sifat-sifat loh. Banyak lagi. Tapi tenang, gampang. Jangan dihafal tapi dimaknai aja ya teman-teman. Oke, di sini ada sekitar 9 sifat. Kita bahas satu persatu ya. Sifat pertama dalam logaritma itu adalah A log A sama dengan 1. Maksudnya, ketika kita menemukan bentuk yang sama, angka atau basis dan numerusnya sama, contohnya berapa? Kayak 2 log 2, 3 log 3, 4 log 3, itu nilainya 1. Nah, di sini pembuktiannya gimana? A log A sama dengan X. Artinya kan kita mencari A pangkat berapa sih dapat A. Nah, pangkat berapa? Pangkat 1. Karena kalau berapapun dipangkatkan 1, hasilnya ya dirinya sendiri gitu. Maka A pangkat X sama dengan A pangkat 1. Maka X sama dengan 1. Otomatis 2 log 2 nilainya berapa? Iya, 1 gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu gini, 1000 log 1000 1 akar 3 log akar 3 1. Jadi ketika basis dan numerusnya sama, maka nilainya adalah 1 gitu. Paham ya? Sifat kedua, A log 1 sama dengan 0. Maksudnya A dipangkatkan 0 hasilnya 1. Benar ya? Kan kalau kita baca dari A log 1 sama dengan 0, kan ini kan sebagai pangkat ya teman-teman. Ini kan pangkat. Maka A dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Ini kan hasil ya. Nah gitu. Pembuktiannya gimana? Ya sama, A pangkat 0 sama dengan 1. Karena berapapun dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. 1000 pangkat 0, akar 1 pangkat 0, 100 pangkat 0 pasti 1. Sehingga 3 log 1 sama dengan berapa? 3 log 1 sama dengan 0. Misalkan teman-teman ketemu lagi nanti 10 log 1 ya 0, 5 log 1 ya 0 gitu. Paham ya sifatnya ya? Sifat kedua itu. Nah, sekarang sifat ketiga nih. A log B dikali C sama dengan A log B tambah C. Nah, jadi dalam logaritma, kalau teman-teman menemukan bentuk seperti ini, itu bisa dipecah ke dalam bentuk penjumlahan. Kan awalnya perkalian nih, B kali C, bisa dipecah loh ternyata jadi A log B tambah A log C. Ingat, basisnya sama ya, A, jangan jadi B. Pembuktiannya gimana? Nah, di sini sudah dijabarin ya teman-teman. Kita misalkan aja A log B itu jadi M, dimana kalau kita ubah ke dalam bentuk eksponen itu kan jadi A pangkat M sama dengan B. Ya, dari bentuk logaritma ini kita ubah ke dalam bentuk eksponen jadinya kan kayak gini. Begitu juga dengan A log C, kita misalkan sebagai N, jadinya adalah A pangkat N sama dengan C. Maka A log B dikali C sama saja dengan B tadi, si B ini kita ganti dengan nilai dari A pangkat M. Nah, B kan tadi di sini adalah nilainya adalah A pangkat M. Kita ganti tuh di sini. Kemudian C-nya juga A pangkat N. Nah, kemudian karena basisnya sama, ingat bentuk eksponen ya, maka pangkatnya kita jumlah A pangkat M tambah N. Nah, bentuk ini dalam logaritma bisa kita pindahkan ke depan. Jadi misalkan gini teman-teman, ini sebenarnya agak melangkai satu syarat ya, tapi tetap harus pasti ada yang dilangkai nanti. 2 log 2 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini 3-nya bisa ke depan nih. Jadi 3 dikali dengan 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Jawabannya adalah 3 dikali 1. Berarti adalah 3. Nah, sama. Di sini M A pangkat M tambah N ya. A log A M pangkat A log A pangkat N M tambah N. Majukan ke depan M tambah N nya, sisanya A log A. Maka A log A dikali ke dalam, jadinya M A log A ditambah N A log A. M tadi apa? M tadi adalah yang di atas ini, A log B. N tadi apa? A log C. Nah, gitu. Masukin ke sini jadinya seperti ini. Terbukti sifatnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada kasus nih. 2 log 64 hasilnya berapa? Oke, gimana caranya? Bisa kita pakai sifatnya. Sifatnya apa? Kalau perkalian, kita bisa ke dalam bentuk penjumlahan. Maksudnya gimana? Oke. 2 log 64 itu sama saja dengan 2 log berapa? 16 dikali 4. Benar ya? Maka bentuk ini bisa kita pecah. Jadi apa? 2 log 16 ditambah 2 log 4. 2 log 16 berapa? 2 log 16 adalah berapa?
2 pangkat berapa dapat 16? 2 pangkat 4. 2 pangkat berapa dapat 4? 2. Jawabannya adalah 6. Gitu. Nah sekarang kalau yang nomor kedua nih, contoh yang kedua, 3 log 9 tambah 3 log 3. Lihat, basisnya sama-sama angka 3, bentuknya penjumlahan. Maka bentuk ini bisa kita ganti dengan gimana? 3 log buka kurung 9 dikali 3. Ini ya, ini dikali. Nah maka jadinya 3 log 27. 3 dipangkatin berapa dapat 27? 3. Gitu penerapan sifatnya. Itu untuk yang sifat ketiga. Caranya seperti ini. Bisa teman-teman. Oke, sekarang sifat keempat, 5 dan 6. Tadi kan udah 1, 2, 3. Sekarang 4, 5, 6. Oke, sifat keempat dulu deh. A log A pangkat N sama dengan N. Jadi teman-teman, ketika basis dan numerusnya sama, punya pangkat, maka dapat N. Hah? Maksudnya? Oke, pembuktian. A log A pangkat N sama saja dengan A log A dikali A dikali A sebanyak N kali. Bener ya? Kemudian ini kan sama saja kalau kita pecah dengan sifat perkalian tadi, kan bisa jadi penjumlahan ya. A log A tambah A log A ditambah A sebanyak N kali. Maka sama saja jadi N. Sebenarnya di sini kurang nih. Kurang apa nih? Kurang N dikali dengan A log A. Nah, kan dapatnya N ya. Dimana A log A itu adalah 1. Nah, ingat ini adalah sifat ketika perkalian itu menjadi penjumlahan. Yang mana tuh? Yang di atas nih. A log B dikali C sama saja dengan A log B tambah A log C. Gitu. Kemudian di sini ada contohnya, 2 log 32. Berapa sih nilainya? Oke, selain teman-teman pakai cara yang tadi, berapa tuh? 2 log berapa dapat 32? Pasti dapat 5. Ya, atau 2 pangkat berapa dapat 32? Pasti dapatnya 5. Nah, bisa juga kita pakai sifat ini. 2 log 32 itu 32 itu bisa diubah ke dalam bentuk 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Nah, lihat. Sampai di sini 5-nya pindah ke depan. Hop, jadi 5 dikali dengan 2 log 2. 2 log 2 tadi sifat pertama, berapa nilainya? 1. Maka bersisa 5 dikali 1, yaitu adalah 5. Sama ya, 2 log 32 adalah 5. Nah, ini bisa pakai sifat. Biasanya sering dipakai nih sifat ini buat menyelesaikan masalah logaritma. Jadi sifat ini teman-teman wajib kuasai. Jadi ketika A log A pangkat N sama dengan N, ya basisnya kan sama ya, maka jadinya seperti ini. Oke, sekarang sifat nomor 5. A log B pangkat N sama saja dengan N dikali dengan A log B. Apa bedanya sifat nomor 4 sama dengan nomor 5? Coba diperhatikan. Nomor 4 sifatnya apa, nomor 5 sifatnya apa, dan kenapa mereka berbeda? Bedanya di mana? Iya. Kalau di kalau di nomor 4 numerusnya itu sama dengan basis A. Tetapi kalau di B kalau nomor 5 numerusnya B, basisnya A. Beda ya. Nah, di sini kelihatan sekali perbedaannya, maka sifatnya pun berbeda. Tapi pembuktiannya mirip gitu ya. Cuman penggunaannya aja berbeda. A log B pangkat N sama saja dengan A log buka kurung B kali B kali B sebanyak N kali. Maka bisa dipisah sebagai A log B tambah A log B tambah A log B sebanyak N kali. Sifat yang nomor 3 tadi ya. Maka ini kan sama saja dengan N dikali A log B. Nah, bentuk ini adalah sifat nomor 5. Contoh kasusnya gimana Pak? Kayak gini, 2 log 25. Caranya gimana? Sama saja dengan 2 log 25 itu bisa diubah ke dalam bentuk berapa? 5 pangkat 2 gitu ya. Maka jawabannya adalah 2 dikali dengan, ini dikali ya di sini. 2-nya pindah ke depan nih. Nah, jadinya apa? 2 dikali dengan 2 log 5 sampai sini. Nah, Pak, bisa nggak saya kita cari 2 pangkat berapa dapat 25? Nggak ada, nggak bisa tuh. 2 pangkat berapa dapat 25. Nah, terus Pak, ini nilainya berapa? Teman-teman bisa mencari menggunakan kalkulator saintifik ya. 2 log 5 itu berapa? Biasa koma-koma gitu ya, desimal. Gitu. Bisa ya teman-teman ya penggunaan sifatnya. Oke, lanjut kita soal nomor 6. Soal sifat nomor 6. A log B per C sama saja dengan A log B dikurang A log C. Ciri khasnya apa? Oh, berarti kalau bentuknya pengurangan ya, dia jadi bentuk pecahan.
Atau kalau bentuknya pecahan, dia jadinya bentuk pengurangan. Itu ciri khasnya sifat ini. Pembuktian, misalkan A log B sama dengan M, A log C sama dengan N, maka kalau diubah ke dalam bentuk eksponen gimana? Jadinya kayak gini ya. A pangkat M sama dengan B, A pangkat N sama dengan C. Maka A log B per C itu sama saja dengan B dan C nya kita ganti dengan A pangkat M dengan A pangkat N. Nah, bentuk ini kan jadi bentuk eksponen tuh. Maka pangkatnya kita kurangkan, karena kan sama ya, ketika teman-teman mencari 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5, itu kan sama saja dengan 2 pangkat 4 dikurangi 5. Nah, sama caranya. Sehingga ini menggunakan sifat apa yang ini ke sini? Yang iya, A log A pangkat N sama saja dengan A log A. Gitu. Maka M kurang N nya pindah ke depan, sisanya A log A. Kali ke dalam. Ya. M dikali A log A dikurangi N dikali A log A. Maka M tadi berapa? M tadi adalah A log B nih. Dan N adalah A log C. A log A berapa? 1. Maka hilang ya. Gak usah ditulis, gak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang dikasih kasus nih, 2 log 32 dikurangi 2 log 8. Bentuk ini gimana caranya? Lihat, pengurangan kita bisa ubah ke dalam bentuk pembagian. Maka bentuk ini menjadi 2 log buka kurung yang gede 32 dibagi 8 tutup gede sama saja dengan 2 log 32 dibagi 8 berapa? 4. Atau 2 pangkat berapa dapat 4? Pangkat 2. Atau pakai sifat D, 2 log 4 itu diubah ke dalam bentuk 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat 2. Ingat syarat yang mana? Syarat yang di atas tadi. 2 nya ke depan dikali dengan 2 log 2, dapatnya adalah 2. Gitu. Sampai sini paham teman-teman penggunaan sifatnya. Jadi ciri khasnya gimana? Ketika bentuknya pecahan, kita bisa ubah ke bentuk pengurangan. Atau ketika bentuknya pengurangan, kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan. Sama seperti nomor yang 3 ini. Ketika bentuknya penjumlahan, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian. Atau ketika bentuknya perkalian, kita bisa ubah ke bentuk penjumlahan. Ingat, bentuk A log B dikali C itu tidak sama dengan bentuk A log B dikali dengan A log C jadi A log B tambah A log C. Ini nggak boleh. Ingat ya, tidak boleh. Jadi bentuk A log B dikali A log C itu tidak sama dengan bentuk A log buka kurung B dikali C. Jadi sekali lagi ini nggak boleh. Ya teman-teman ya. Oke, bisa ya dipahami ya. Oke, 4, 5, 6 udah. Sekarang tinggal 7, 8, dan 9. Banyak ya sifatnya. Pelan-pelan pasti bisa. Oke, sifat nomor 7 nih. A log B sama saja dengan P log B dibagi P log A. Atau bisa juga diubah ke dalam bentuk 1 dibagi B log A. Wow, ini soal atau sifat yang cukup panjang ya teman-teman ya. Tapi enak dipakai. Tapi biasanya memang bentuk ini agak sedikit high lah levelnya, karena kasusnya pun kadang unik ya teman-teman. Tapi kita buktiin aja nih biar teman-teman tahu nih dari mana sih kok bisa kayak gitu. Oke, jadi kita pakai sifat nomor 7 ini, dimana dari A log B kita bisa ke bentuk seperti ini. Nah, misalkan kita tahu ya definisi dari logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Yang mana? Yang di awal tadi tuh, yang konsep logaritma. Definisinya kan ini ya, A log B sama dengan C. Nah, kalau dari sini diubah ke bentuk eksponen kan jadinya adalah B sama dengan A pangkat C. Bener? Bener. Nah, sekarang kedua ruas kita tambahkan P log. P log. Maksudnya P log. Nah, itu maksudnya itu ya, P log. Nah, kedua ruas kita tambahkan masing-masing P log-nya. Maka jadi P log B sama dengan P log A pangkat C. Oke, sampai sini paham ya? Kita tambahkan. Nah, P itu apa, Pak? P adalah sebuah bilangan sembarang ya, bilangan sembarang bebas berapapun kita misalkan P. Ya, jadi nggak ada batasan, nggak ada syarat harus apa, yang penting sembarang bilangan. Dengan syarat tadi basisnya harus lebih dari 0, kemudian dia tidak 1. Bebas sembarang bilangan selain itu. Nah, dari sini ke sini C-nya keluar karena C-nya pindah ke depan. Sini ya. Jadinya C P log A. Maka C sama dengan P log B dibagi P log A.
Nah, karena kita tahu nilai C, kita masukin ke mana? C di sini. Nah, A log B kita sama dengan C. C-nya adalah P log B. Maka A log B sama dengan C, di mana C-nya adalah P log B dibagi P log A. Gitu ya. Nah, karena P adalah sembarang bilangan, artinya P boleh dong sama dengan B, P boleh dong sama dengan A. Maka bentuk ini juga bisa kita ganti menjadi P sama dengan B. Maka B log B dibagi B log A. Maka jadinya B log B itu adalah 1, B log A adalah tetap B log A. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Paham ya? Pak, P-nya itu berapa jadinya? P-nya sembarang teman-teman. Nah, biasanya ciri khasnya adalah ketika permasalahan soal seperti ini adalah kita mengambil P yang sama dengan soal. Maksudnya, kita mengambil P sama dengan numerus di soal. Oke, kalau dikasih soal 8 log 2, numerusnya berapa? Iya, numerusnya 2 nih. Maka ini adalah nilai P-nya. Maka P-nya jadi 2 log, lihat, B dulu ya, baru A. Ini adalah B, 2 itu adalah B. Maka 2 log 2 dibagi 2 log A. A itu adalah 8. Gini. 2 log 2 berapa? 1. 2 log 8 berapa? 2 log 8 bisa kita ubah gini ya. 2 log, kalau pakai sifat nih, 8 itu berapa? 2 pangkat 3. Maka sama saja dengan 1 dibagi 2. Nah, sorry, 3-nya pindah ke depan ya. Sini, jadinya 3 dikali dengan 2 log 2. Nah, sama saja dengan berapa nih? Iya, 2 log 2 1 ya. Sama saja dengan 1/3. Cobanya sepertiga. Gitu. Nah, kalau misalkan mau pakai sifat yang ini, yang kedua, 1/B log A, maka kalau misalkan saya tuliskan di sini bentuk 8 log 2 itu sama saja dengan 1 dibagi dengan 2 log 8. 2 log 8 berapa? Adalah 3. Sama ya teman-teman. Bisa pakai sifat yang ini boleh, atau yang ini juga boleh. Sama. Gitu ya. Coba diperhatikan lagi. Saya yakin pasti bingung tuh. Dibaca dan diperhatikan lagi nih video saya. Diulang-ulang aja nggak masalah. Intinya gitu. Oke? Saya lanjut nomor 8. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi ini perkalian, tetapi lihat, basis sama numerus selanjutnya itu sama. Misalkan teman-teman mengali kayak gini, 2 log 3 dikali dengan 3 log 4. Nah, angka terakhir numerusnya adalah 3, basis awalnya adalah 3. Kan sama ya, deketan ya. Nah, itu bisa pakai sifat ini. Tetapi misalkan saya punya kasus gini, 2 log 3 dikali dengan 4 log 5. 3 numerusnya basisnya 4, dia tidak sama, maka nggak boleh. Nggak boleh kasus ini. Gitu. Jadi ciri khasnya adalah mereka sama, numeris dan pangkatnya. Kok pangkat basis, maka jadi A log C. Gitu ya teman-teman ya. Langsung aja A log C. Gitu. Pembuktiannya gimana? Sama, kita misalkan A log B sama dengan M, maka bentuk eksponennya ini. B log C sama dengan N, maka bentuk eksponennya ini. Nah, sama sisanya kita tinggal ngikutin aja, kan bentuknya adalah A log B dikali B log C. Nah, C tadi, C di sini kita ganti dengan ini, B pangkat N. Maka jadinya seperti ini. N-nya ke depan di sini ya, pindah ke depan N-nya sini. Jadi N dikali B log B. B log B itu berapa? 1. Maka N dikali A log B. Nah, ingat sifat apa nih? Sifat yang ini ya. A log B pangkat N itu sama saja dengan N dikali A log B. Nah, maka kalau ini ke sini itu bergeraknya mundur dari sini ke sini. Nah, N-nya naik lagi ke pangkatnya. Boleh ya gitu, Pak? Boleh. Nggak masalah, teman-teman. Boleh itu. Sifatnya itu boleh. Karena kiri dan kanan kan sama ya. Nah, maka jadi A log B pangkat N. B pangkat N tadi apa? B pangkat N tadi adalah C. Maka jadinya adalah A log C. Gitu. Terbukti ya. Maka kalau kasus ini 3 log 5 dikali 5 log 27 gimana? Sama saja dengan 3 log 27. Maka tulis aja langsung 3 log 27. Berapa nilainya? 3 log 3 pangkat 3. 3-nya pindah ke depan sini. Hop. Jadinya 3 dikali 3 log 3. Berapa? 3. Gitu. Simple, easy, dan ya delicious. Kok jadi channelnya Chef Arnold nanti? Oke, sampai sini paham ya? Oke. Kemudian soal nomor 9. Soal lagi sifat. Nah,
Sifat maksudnya teman-teman, sifat. Oke, sifat 9A pangkat M log B pangkat N. Sebenarnya ini sifatnya mirip dengan sifat-sifat sebelumnya, hanya saja basisnya punya pangkat. Kalau tadi kan basisnya kita lihat nggak punya pangkat ya, ini punya pangkat nih. Nah, lihat pangkat basis itu dibagi, pangkat numeris itu duluan, baru pangkat basis. Ya teman-teman ya, pangkat dari si numeris duluan, baru dari si pangkatnya si basis. Jangan dibalik, biasanya tuh suka kebalik-balik tuh. Loh, ini pangkat yang mana dulu ini yang dikerjakan? Ternyata kebalik. Jadi pangkat numerisnya dulu ya, pangkat si N, B pangkat N ini dulu, baru dibagi dengan B pangkat dibagi dengan si M, yaitu pangkat untuk basis. Pembuktiannya gimana? Kita mengambil sembarang bilangan P log B pangkat N dibagi P log A pangkat M. Ini sifat berapa? Sifat 7. Yang mana? Geser, hop nih. Ya, kita pakai sifat itu. Nah, maka N-nya kan pindah ke depan ya. Jadi N dikali P log B per M-nya punya juga M dikali P log A. Nah, P log B dengan P log A itu kan sama saja dengan A log B. Maka dibalik lagi. Nah, atau teman-teman lihat 16 log 9 soalnya nih. 16 log 9, 16 itu bisa dikecilin nggak? Berapa? 2 pangkat 4 log 9 itu berapa? 3 pangkat 2. Nah, ingat 2-nya dulu pada depan. 2 dibagi dengan berapa? Pangkat numerus basisnya 4. Sisanya apa? 2 log 3 atau 1/2 2 log 3. Sampai sini benar? Benar. Gitu. Atau sampai sini teman-teman, Pak, setengahnya ini boleh nggak saya naikkan lagi ke dalam sini? Boleh, nggak masalah. Maka jadinya apa? 2 log 3 pangkat setengah. Nah, atau 2 log akar 3. Sampai sini juga boleh. Nah, gitu ya. Itu pengembangan penggunaan sifat. Gitu. Oke, sifat ada 9 dan sudah kita bahas pembuktiannya, sudah kita bahas contoh-contoh soalnya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, sip.